Puji Tuhan, haleluya. Senang sekali saudaraku kita bertemu lagi dalam renungan firman Tuhan pada kesempatan ini. Senang sekali kita hari-hari ini sedang ada di dalam suasana pasca kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Tentunya kita bersuka cita sebab Yesus bangkit, hidup untuk selama-lamanya dan Dia selalu ada bagi kita. Dan kesempatan ini kita akan melihat kembali firman Tuhan menceritakan tentang Yesus yang menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Tuhan, untuk kesempatan ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kuduskan dan urapi kami, sehingga firman yang datang bagi kami tidak akan kembali dengan sia-sia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudaraku yang berbahagia dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada, firman Tuhan pada kesempatan ini terambil di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-21, ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-14. Tetapi saya akan membacakan dari ayat 1 sampai ayat 3, nanti kita akan melihat ayat-ayat berikutnya. Firman Tuhan berkata demikian. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan 2 orang muridnya yang lain. Ayat 3, kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya hari lepas hari. Tema renungan pada kesempatan ini, Yesus bangkit dan menampakkan diri. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan menceritakan tadi bahwa murid-murid yaitu Petrus dan Thomas, Natanael, anak-anak Zebedeus, bahkan berapa orang lain, mereka mau pergi menangkap ikan. Menangkap ikan adalah suatu tugas daripada Petrus. Dan kalau kita melihat dari ayat pembacaan ini, bukan berarti Petrus dan teman-temannya telah meninggalkan apa menjadi tugas dan tanggung jawab mereka. Tetapi mereka melakukannya sebagai suatu kewajiban untuk mencukupkan apa menjadi kebutuhan mereka, bahkan kebutuhan di dalam keluarga. Bahkan pasca kematian Tuhan Yesus, di mana kepada Yesus mereka telah menaruh pengharapannya. Sekalipun mereka sudah mendengarkan bahwa Yesus bangkit, tetapi dalam hal ini mereka masih ada dalam suatu tahap mempersiapkan diri tentang hal-hal yang mereka harus kerjakan lagi. Jadi mereka sedang menunggu apa yang mereka lakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itu mereka pergi lagi untuk menangkap ikan. Ketika mereka pergi, firman Tuhan mencatat bahwa mereka tidak memperoleh apa-apa. Dalam keadaan itulah Yesus hadir. Yesus hadir dan menyuruh mereka untuk menebarkan jala mereka di sebelah kanan pada ayatnya yang ke-6. Kemudian mereka menurutinya dan apa yang terjadi, mereka menangkap banyak ikan. Ini luar biasa saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berbeda dengan apa yang dikatakan di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-4, 5, dan 6. Bahkan ayat-ayat sebelumnya dikatakan bahwa Petrus bersama teman-temannya mereka menangkap ikan, tetapi mereka tidak memperoleh apa-apa. Kemudian Yesus memerintahkan untuk mereka mengarahkan perahu mereka lebih dalam lagi dan menebarkan jala mereka, sehingga pada saat itu mereka menangkap banyak ikan. Dan firman Tuhan mencatat bahwa jala mereka hampir koyak.
Tetapi dalam firman Tuhan yang kita baca tadi bahwa mereka menangkap ikan. Begitu banyak, tetapi jala mereka tidak koyak. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena kita melihat dalam firman Tuhan beberapa hal untuk menjadi perenungan, bahkan untuk menjadi bagian di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya, yang melayani Tuhan, yang mengiring Tuhan. Kita akan melihat beberapa hal. Yang pertama, Yesus bangkit dan menampakkan diri kepada murid-muridnya adalah untuk meneguhkan iman mereka. Kita tahu bahwa ketika Yesus ditangkap, kemudian disalibkan, mati dan dikuburkan, murid-murid Yesus mengalami keadaan yang goncang. Iman mereka goncang, mereka mulai kehilangan pengharapan. Bahkan ketika Yesus bangkit pada hari yang ketiga, mereka diberitahukan oleh perempuan-perempuan yang telah menjenguk kubur Yesus. Mereka mendengarkan dan mereka sendiri tidak percaya akan berita itu. Yang pada akhirnya Yesus menampakkan diri kepada murid-murid tanpa Thomas, dan kemudian juga yang kedua ia menampakkan diri dan di sana ada Thomas, dan yang ketiga adalah di pantai Danau Tiberias, dikatakan pada ayatnya yang ke-14 Injil Yohanes pasal 21 bahwa ini adalah yang ketiga kali Yesus menampakkan diri. Mengapa Yesus menampakkan diri? Yesus mau meneguhkan iman murid-murid Tuhan Yesus. Karena kegoncangan iman, mereka mulai kehilangan keyakinan, kepercayaan, semangat yang tadinya menggebu-gebu semangat mereka. Mereka mulai kehilangan semangat. Bagaikan jala yang koyak. Firman Tuhan katakan di dalam Injil Lukas pasal yang ke-5. Mereka menangkap ikan tapi jala mereka hampir koyak. Iman mereka seperti itu. Mulai goncang. Tetapi dalam ayat pembacaan tadi dikatakan bahwa mereka menangkap ikan banyak. Tetapi jala mereka tidak menjadi koyak. Kenapa? Karena Yesus ada bagi mereka dan Yesus telah menguatkan mereka, meneguhkan mereka. Dan mereka telah percaya bahwa Yesus ada bagi mereka. Karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita juga harus percaya bahwa Yesus bangkit. Kita harus bersemangat. Kalau mungkin hari-hari ini kita tidak bersemangat lagi, kita kehilangan pengharapan, atau kita menjauh daripada Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Kita bersemangat lagi. Sebagaimana murid-murid diceritakan, 2 orang murid yang pergi ke Emmaus. Mereka pulang kampung. Saya katakan pulang kampung karena mereka pasca kebangkitan Yesus, tetapi mereka masih pergi ke Emmaus. Dalam perjalanan mereka bercakap-cakap menceritakan tentang Yesus sendiri. Dan Yesus hadir bagi mereka, tetapi mereka tidak mengenalnya, bahkan mereka menganggap bagaikan orang asing. Tetapi ketika mereka sampai di tempat tujuan di Emmaus, mereka mengizinkan Yesus tinggal bersama dengan mereka dan kemudian makan bersama. Maka pada saat itu mata mereka melihat sendiri bahwa yang ada bersama mereka adalah Yesus. Pada saat itu mereka percaya bahwa Yesus sudah bangkit sebagaimana yang dikatakan oleh murid-murid, sebagaimana berita yang mereka dengar. Karena itu hati mereka berkobar-kobar. Dan firman Tuhan mencatat bahwa mereka bangun, mereka bangkit dan pergi kembali ke Yerusalem untuk bertemu dengan murid-murid yang lain. Dan mereka menceritakan tentang pengalaman perjumpaan mereka dengan Yesus. Luar biasa saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kehadiran Yesus dalam kehidupan mereka memberikan semangat baru, memberikan iman, keteguhan hati. Dan dialah ini juga kebangkitan Yesus yang kita peringati hari-hari ini. Melalui kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan, membangunkan iman kita kembali. Untuk kita tetap teguh, untuk kita tetap percaya bahwa kita memiliki Allah yang hidup, yaitu Yesus yang mati tapi dia bangkit, naik ke surga dan akan datang kembali untuk menjemput setiap mereka yang percaya kepadanya. Haleluya. Karena itu biarlah kita harus selalu percaya. Murid-murid diteguhkan hati mereka, iman mereka, dan mereka tetap bersemangat kembali untuk melayani Tuhan. Puji Tuhan. Yang kedua, kehadiran Yesus ketika dia bangkit dan menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias adalah untuk mempersatukan mereka kembali. Mempersatukan kembali. Kenapa?
Ketika Yesus ditangkap, firman Tuhan mencatat bahwa murid-murid tercerai-berai. Mereka masing-masing pergi. Markus pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-50. Markus pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-50, firman Tuhan berkata demikian. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Murid-murid meninggalkan dia. Yesus yang ditangkap. Bahkan kita ingat tentang Petrus yang tidak mengakui bahwa dia adalah salah satu dari murid Tuhan Yesus. Demi untuk menyelamatkan dirinya. Pada akhirnya ayam berkokok. Dia telah menyangkal 3 kali. Dia menyadari semuanya itu. Dan dia menyesal. Dia minta ampun kepada Tuhan. Kita tahu juga 2 orang murid yang pergi ke Emmaus. Yesus sudah bangkit. Mereka tidak percaya tapi mereka masih pergi ke Emmaus. Tapi ketika mereka bertemu Yesus, mengenal Yesus, bangkit semangat mereka. Saudaraku, kita melihat bahwa perjumpaan Yesus dengan mereka kembali ke Yerusalem. Bersatu lagi dengan murid-murid yang lain. Maka kita melihat dalam penampakan ini di Danau Tiberias ini. Bahwa Yesus mempersatukan kembali murid-murid. Yang tadinya mereka goncang, teguhkan imannya. Dan ini mereka dipersatukan kembali. Kalau kita melihat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-21 ini. Kita melihat bagaimana Yesus ada makan bersama-sama dengan murid-muridnya. Mari kita lihat ayatnya yang ke-12, firman Tuhan berkata, kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus menyediakan makanan dan mereka makan bersama. Jadi Yesus mempersatukan mereka saat ada di pantai Danau Tiberias. Mereka ada dalam keadaan makan bersama. Makan bersama ini merupakan suatu bagian yang perlu dilakukan. Hari-hari ini Tuhan memberikan kesempatan untuk kita bersatu kembali. Mereka yang jauh, mari kita kembali lagi menyatukan diri dalam pelayanan, dalam pengiringan, di dalam keluarga. Ketika kita makan bersama, kita akan melihat di sana dan suatu hubungan yang indah. Yesus dengan murid-muridnya. Bahkan di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-4. Firman Tuhan berkata, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Ayat 5, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ketika makan bersama, Yesus mempersiapkan murid-murid untuk pekerjaan yang lebih besar lagi. Mereka tidak boleh meninggalkan Yerusalem sampai Roh Kudus itu turun. Puji Tuhan. Manfaatkan setiap kesempatan untuk kita mempererat lagi hubungan, menyatukan kembali semangat kita, hubungan persatuan dan kesatuan. Dan firman Tuhan berkata, hendaklah kita sabar terhadap orang satu dengan yang lain. Hendaklah kita saling mengampuni seorang akan yang lain. Dan kenakan kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kolose pasal yang ketiga ayat 13 sampai ayat 14. Kenakan kasih itu sebagai pengikat. Mari kita kembali menyatukan semangat kita, visi kita, misi kita. Untuk melayani Tuhan, memberitakan Injil, memberitakan tentang Yesus yang mati dan bangkit. Kita percaya Tuhan akan ada selalu bersama dengan kita. Amin. Mari kita melihat selanjutnya. Selain untuk mempersatukan anak-anak Tuhan, Yesus menampakkan diri kepada murid-murid Danau Tiberias. Itu juga adalah untuk menunjukkan bahwa Yesus selalu ada bersama-sama dengan mereka. Dan Yesus selalu menyediakan apa yang mereka perlukan dan butuhkan. Haleluya. Demikian juga kepada kita. Yesus menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan. Murid-murid di pantai Danau Tiberias, mereka ada makan bersama. Tetapi kita melihat di sana ada satu ayat firman Tuhan yang sangat luar biasa. Ayatnya yang ke-9, firman Tuhan berkata, ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Wow, luar biasa. Ketika mereka murid-murid sampai di darat, mereka berjumpa dengan Yesus. Tetapi di sana di atas api arang itu sudah ada
ikan, sudah ada roti. Yesus sudah menyediakannya dan Yesus mengajak mereka untuk sarapan bersama, untuk makan bersama. Haleluya. Maka kita melihat di sini bahwa kebangkitan Yesus, kehadiran Yesus dalam kehidupan kita itu selalu ada dan Dia menyediakan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Kalau Yesus menyediakan kebutuhan murid-murid, maka Yesus juga menyediakan apa yang menjadi kebutuhan di dalam kehidupan kita. Sesulit apapun, mari kita percaya Yesus bangkit dan Yesus mempersatukan kita dan Yesus selalu ada bagi kita. Haleluya. Puji Tuhan. Karena itu, jangan kita khawatir lagi. Tetapi serahkanlah khawatirmu itu kepada Tuhan. Tuhan hidup, Tuhan menyertai kita. Dan Tuhan selalu melakukan apa yang terbaik di dalam kehidupan kita. Ingat, saya katakan tadi 2 murid dalam perjalanan ke Emmaus. Yesus hadir. Murid-murid ada di tempat, di rumah yang terkunci. Tetapi Yesus hadir. Yesus Maha hadir. Tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Di mana kita ada, di situ ada Yesus. Karena itu, lakukan segala perintah Tuhan. Sebagaimana murid-murid melakukan perintah Yesus, maka mereka menangkap banyak ikan. Kita pun melakukan perintah Yesus, maka kita dapat memetik hasil dari segala apa yang kita lakukan itu. Tuhan akan memberkati, Tuhan akan menyertai kita semuanya. Haleluya. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Yesus meneguhkan iman kita. Yesus mempersatukan kita. Dan Yesus selalu hadir bagi kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu selalu datang bagi kami. Mengingatkan kami bahwa Engkau selalu ada. Meneguhkan iman kami. Mempersatukan kami selalu. Bahkan Tuhan Engkau hadir selalu bagi kami. Tanamkan firman-Mu di dalam hati kami. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.